Selamat jumpa dan shalom bagi kita semuanya, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita kembali lagi berjumpa melalui persekutuan sehati di dalam doa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas, Klasis Pulau Jawa. Begitu besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan menuntun kita untuk menjalani kehidupan ini dengan kekuatan, dengan penyertaan, bahkan juga dengan tuntunan kebenaran-kebenarannya, dengan tuntunan persekutuan, kedekatan kita dengan Tuhan itu sendiri maupun juga dengan saudara-saudara seiman. Mari kita mempersiapkan kehidupan kita dan kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Mari kita satu di dalam doa untuk mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, di mana pada saat ini kami kembali lagi boleh menikmati persekutuan yang indah sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangilah kami sebagai hamba-Mu di dalam menyampaikannya, juga sebagai jemaat Tuhan di dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, supaya kami boleh memahami apa yang menjadi maksud Tuhan dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, ampunkan salah dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, penolong kami yang sejati. Amin. Shalom. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hamba-Nya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya, Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Amin. Firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah membaca bersama-sama kitab Mazmur pasalnya yang ke-105
ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Dari pembacaan ini, saya memilih satu tema untuk kita renungkan bersama, bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Seberapa jauh kita mengingat sejarah kehidupan kita, dan seberapa kita dimampukan untuk datang mensyukuri kasih setia Tuhan yang sudah kita alami di dalam sejarah kehidupan kita. Di masa kecil, ada kasih sayang orang tua, ada kecukupan dalam segenap aktivitas hidup kita, ada kenangan-kenangan indah dalam kehidupan keluarga, di sekolah, di tengah-tengah persekutuan di mana kita bergereja. Pernahkah kita mensyukuri itu? Atau jangan sampai hanya ketika kita berulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, menerima jabatan di dalam pekerjaan, mendapatkan pekerjaan yang barulah kita bersyukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita beranjak dewasa, kita mengalami pengalaman pribadi di mana kita belajar mengenal lebih dekat dengan Tuhan. Pengalaman itu sesungguhnya harusnya membawa kita untuk selalu bersyukur bahwa betapa baiknya Tuhan di dalam hidup kita, yaitu menuntun kita untuk semakin mengenal dirinya dan mengalami kedekatan yang erat dengan dirinya. Bahkan saat-saat kita melalui berbagai kesulitan-kesulitan hidup, tentu saja kesulitan-kesulitan itu kita alami dan kita bisa hadapi, itu semua bukan karena kemampuan kita, ya. Kita bisa menghadapinya dan kita bisa tetap kuat sampai saat ini, semuanya tentu karena pertolongan Tuhan. Bukankah itu suatu alasan yang begitu dalam untuk mengangkat syukur kepada Tuhan? Mazmur 105 adalah mazmur syukur karena kasih setia Tuhan di dalam sejarah umatnya. Ayat 1-6 mengajak umat Israel untuk bersyukur karena Allah telah berkarya bagi mereka dengan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Kasih Allah yang diikat melalui suatu perjanjian yang begitu erat. Adapun isi perjanjian itu adalah bahwa umat Israel menjadi umat Tuhan dan dikaruniakan tanah Kanaan sebagai tanah pusaka. Di kemudian hari mereka kehilangan tanah perjanjian itu karena perbuatan-perbuatan mereka yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tetap setia pada janjinya. Mereka tetap menjadi umat Tuhan. Karena itu Tuhan memulihkan hidup mereka. Pemazmur meyakini bahwa benar kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Di dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Yesus Kristus, Allah juga mengikat perjanjian dengan kita, yaitu perjanjian anugerah dan kasih yang kekal untuk mengalami hidup bersama Tuhan di surga. Karena itu di masa-masa Advent ini kita selalu diingatkan, kita selalu disegarkan. Seperti apa yang dikatakan oleh pemazmur, bahwa kasih setia Tuhan itu begitu besar, begitu dalam, dan tidak pernah berubah. Tuhan selalu menyertai kita.
Tuhan selalu menuntun kita. Tuhan selalu memelihara hidup kita. Ia peduli, karena itu Ia mau lahir ke dalam dunia ini untuk mengaruniakan keselamatan bagi kita. Bukan hanya keselamatan yang dikaruniakan, tetapi juga tuntunan untuk tetap bisa memiliki keselamatan itu. Karena begitu banyak tantangan dan godaan di dalam dunia ini yang dapat membuat kita bisa kehilangan sesungguhnya anugerah itu. Tetapi kuasa Tuhan membuat kita tetap dimampukan untuk bisa bertahan menghadapi masalah-masalah kehidupan, sehingga sampai hari ini kita mau mengatakan juga bahwa semua karena kasih Tuhan, semua karena kasih Tuhan yang tidak pernah berubah. Karena itu di masa Advent ini kita juga, selain kita merenungkan kasih-Nya, mari kita merenungkan juga untuk mengangkat sebuah komitmen yang lebih dalam lagi, bahwa kita akan senantiasa bersyukur, memuji memuliakan nama Tuhan di sepanjang hidup kita, karena kasih Tuhan selalu nyata di dalam hidup ini. Amin firman-Nya. Mari kita mengangkat pujian. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi, dalam tak terperi, walau melampaui akal kita yang fana. Dengan orang kudus kenal kasih yang kekal. Iman dan harapan, kasih yang benar, dari ketiganya kasih terbesar. Kasih itu sabar, Ia suka memberi, tak megahkan diri, tidak mengenal dengki. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, saat ini kami kembali disegarkan, kami kembali diingatkan untuk selalu bersyukur, mensyukuri kasih setiamu yang selalu nyata di dalam hidup ini. Tidak ada alasan untuk tidak bersyukur ya Tuhan, karena Engkau baik. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini, kami sudah berada di minggu Advent yang ketiga ya Tuhan, menikmati masa-masa minggu Advent yang ketiga. Kami sungguh merasakan sukacita, karena di tengah masa pandemi ini, kami tetap terkuatkan di dalam iman. Kami selalu dimampukan untuk menikmati persekutuan, baik persekutuan di ibadah hari Minggu, maupun juga persekutuan melalui sehati di dalam doa, persekutuan di dalam doa-doa pagi kami, dan juga di dalam segala aktivitas kerohanian kami. Terima kasih Tuhan untuk semua kasih setiamu. Engkau selalu setia di dalam hidup ini. Ya Tuhan yang Maha Kasih,
Tuhan yang maha baik. Terima kasih bahwa di dalam setiap pergumulan kehidupan, kami pun juga selalu diingatkan bahwa Engkau tidak pernah melupakan kami. Di saat kami bergumul karena sakit, yang harus berproses untuk pemulihan di rumah sakit, maupun juga di saat kami bergumul untuk pemulihan, menjalani pemulihan di rumah, Tuhan, kami sungguh merasakan kekuatan daripadamu. Karena itu terima kasih. Di saat kami berjuang untuk berbagai harapan-harapan dalam hidup, pekerjaan, nanti teman hidup, anugerah anak, Tuhan hadir untuk terus menuntun kami. Bagaimana kami menanti dengan penuh kesabaran, bagaimana kami menanti dengan benar. Tuhan selalu mengajarkan kepada kami. Terima kasih untuk semua itu. Karena itu ya Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan yang ada. Engkau hadir di dalamnya untuk memulihkan kami di dalam menghadapi pergumulan itu, bahkan memberikan kami kekuatan, ya Tuhan, dan selalu percaya akan pertolongan Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk apa yang menjadi harapan kami di tengah-tengah gereja Tuhan. Sesaat lagi kami akan memasuki minggu Advent yang keempat. Setelah itu kami akan berada di dalam perayaan Hari Raya Natal. Tuhan, kami rindu untuk menikmati ibadah, mengangkat rasa syukur kami. Kami berdoa untuk semua perayaan-perayaan ibadah Natal, baik yang sudah berlangsung maupun yang belum dilaksanakan, yang akan dilaksanakan ke depan ini. Tuhan memberkati dan melindungi dan menyertai, sehingga kami boleh menyatakan sembah kami, rasa syukur kami, mengenang peristiwa 2000 tahun lebih di mana Tuhan telah hadir di tengah-tengah dunia ini untuk membawa keselamatan bagi kami. Dan juga di mana kami mengenang kasih Tuhan yang begitu besar. Tuhan, karuniakan situasi yang kondusif, cuaca yang kondusif, kelancaran ibadah, jauhkan dari segala berbahaya dan gangguan. Engkau Maha Kuasa, kami percaya Engkau akan melindungi dan menyertai kami. Berkati ya Tuhan pelayan-pelayan-Mu sebagai gembala, sebagai penatua dan diaken, sebagai pengurus OIG, multimedia, dan semua panitia HRG. Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan di dalam melaksanakan acara ini. Kami tetap berada di dalam protap pemerintah. Apa yang menjadi aturan pemerintah, kami mau taat di dalamnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sepanjang kehidupan kami serahkan padamu. Engkau selalu melindungi dan menyertai kami, sehingga kami tak kekurangan kasih setiamu. Inilah doa kami Tuhan, sempurnakan semua itu di dalam Putramu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah persekutuan kita pada saat ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Tetap semangat, selalu sehat. Tuhan menolong kita semua. Shalom.